Oke, selamat siang teman-teman. Sekarang saya sudah berada di peternakan Gifang, khususnya terletak di Kota Binjai. Jadi, saya akan mewawancarai Bapak atau pemilik atau pengelola dari peternakan ini untuk memenuhi tugas dasar manajemen peternakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Erwin Sinambela, saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Ikuti terus video, wawancara, dan materi manajemen dasar ini. Oke teman-teman, saya sudah mewawancarai Bapak Fikram selaku dari pengelola peternakan ini. Jadi yang pertama-tama saya tanyakan tentang perencanaan manajemen. Jadi peternakan ini sudah berdiri sejak tahun 2020 hingga sekarang, yang berpopulasi 100 lebih domba hingga sekarang. Awal Bapak Fikram ini beternak adalah peternakan lembu. Jadi sekarang berganti menjadi peternakan domba dan kambing. Dan juga Bapak Fikram ini tidak memiliki target atau patokan dalam menjual ternaknya. Karena ketika domba sudah layak atau sudah bisa dijual, dan ada juga yang menawar atau memberikan harganya, domba atau ternak sudah bisa dijual langsung. Dan juga dalam hitung-hitungan pengeluaran atau pemasukan, beliau juga memiliki catatan lengkap dalam perhitungannya, karena agar tidak ada yang salah. Bapak Fikram juga punya rencana untuk menambah populasi, yaitu membangun kandang dan menambah bibit. Dan selain juga menambah kandang dan menambah bibit, Pak Fikram juga mengantisipasi ketika ternak terkena penyakit atau musim kemarau, sehingga Bapak Fikram juga membuat sumur, karena peternakan ini memiliki sumur bor, sehingga tidak perlu khawatir karena ada musim kemarau. Dan juga untuk penyakit, karena setiap ternak ini juga memiliki vitamin dan vaksin dan memiliki pencatatan kesehatan, sehingga tidak perlu khawatir ketika terkena penyakit. Dalam pemilihan lokasi kandang, Bapak Fikram juga memikirkan di mana lokasi yang bagus. Jadi lokasi peternakan ini sangat bagus karena jauh dari pemukiman, sehingga tidak berdampak kepada warga sekitar. Bukan hanya itu, peternakan ini juga memiliki lahan yang luas sehingga bisa menanam rumput untuk pakan dombanya. Kalau untuk pakan, manajemen pakannya, Bapak Fikram juga menanam rumput dan juga membeli pakan yang seperti dedak, kulit jagung, dan ampas tahu. Jadi pakannya tidak hanya dari rumput, yaitu pakan campuran yang dibeli. Lalu yang kedua yaitu pengorganisasian. Jadi di dalam peternakan ini memiliki 6 anggota yang memiliki tugas masing-masing atau pembagian tugas masing-masing. Jadi ada yang mengarit rumput, ada yang memberikan pakan, dan ada juga yang membersihkan kandang, ada yang memberikan minum, ada yang memberikan vitamin dan vaksin, dan lain-lainnya. Dan untuk jam kerja di sini mulai dari jam 8 hingga jam 5 sore. Lalu untuk pembersihan kandang dilakukan dalam sekali seminggu. Untuk hasil kotorannya, Pak Fikram juga memiliki lahan sawit, sehingga kotorannya bisa digunakan untuk menjadi pupuk. Oke, yang ketiga yaitu pelaksanaan. Jadi Bapak Fikram selaku dari pemilik atau pengelola peternakan ini juga ikut dalam pemberian pakan, contohnya seperti pemberian pakan, pemberian minum, pembersihan kandang, pemberian vitamin atau vaksinasi. Dan untuk kesehatan ternak, ketika ada ternak yang sakit langsung ditangani, karena Pak Fikram juga sudah paham cara menangani ternak tersebut. Contohnya seperti ternak yang masuk angin, terkena cacingan, Bapak Fikram juga sudah memiliki obatnya, sudah memiliki vaksinasinya, sehingga mudah ditangani oleh pekerja di sini. Dan kalau ada penyakit serius pada ternak, Pak Fikram juga memanggil dokter atau mantri untuk mengobatinya agar mendapat perlakuan khusus untuk mengobati dombanya. Untuk pakan, pekerja di sini juga tepat waktu, wajibnya pastinya untuk memberikan pakan atau minum dan memberikan vaksinasi, obat, dan vitamin.
sehingga ternak selalu terjaga, terurus, dan terawat. Jadi untuk yang keempat yaitu pengawasan. Jadi setiap hari dilakukan penghitungan terhadap ternak di sini atau domba-domba yang di sini, karena sambil hitung juga dicek kesehatan yang seperti saya tadi bilang. Setiap pulang, sebelum pulang wajib menghitung ternaknya, mengecek kesehatannya, mengecek nafsu makannya atau tidak. Karena jika tidak dihitung, kemungkinan penyakitnya atau kemungkinan di setiap domba mungkin ada yang terkena penyakit, itu langsung bisa menyebar. Jadi penghitungan setiap hari atau pengecekan setiap hari itu penting agar mencegah penyakit cepat merambat kepada ternak-ternaknya yang lain. Dan untuk penyakit baru, contohnya seperti ada penyakit baru gitu, Bapak Fikram langsung menghubungi Mantri Kesehatan Ternak agar bisa mendapat informasi untuk menangani ternak tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pemecahan masalah. Jadi di dalam peternakan Gifam ini ada beberapa masalah, yaitu yang pertama ada masalah kurangnya kandang terhadap betina yang sedang melahirkan atau sedang bonding. Jadi karena kemarin saya tanyakan kepada Bapak Fikram soal rencana kedepannya, Bapak Fikram berpikir untuk menambah kandang, tapi kandang ini bukan untuk betina yang sedang melahirkan atau yang sedang mengandung anaknya, tetapi untuk domba yang dewasa. Jadi saya mengusulkan bahwa agar masalah ini terpecahkan, menurut saya lebih baik menambah kandang untuk betina yang sedang mengandung anaknya atau yang sedang bonding agar tidak mengganggu produktivitas reproduksi domba tersebut. Jadi manfaat yang didapatkan peternakan ini kalau membangun kandang betina untuk melahirkan atau untuk bonding, kesehatan betina dan kesehatan indukan dan anakannya itu bisa terpantau dengan gampang. Lalu produktivitas atau angka kematian domba itu berkurang, sehingga bisa membuat produktivitas peternakan ini menjadi lebih baik. Kita masuk ke masalah selanjutnya, itu tentang tidak produktifnya para pekerja di peternakan ini. Jadi setelah saya wawancarai kenapa para pekerja ini tidak produktif, karena mereka sering telat kerja atau datang ke peternakan ini dikarenakan rumah mereka jauh dari lokasi peternakan tempat mereka kerja. Jadi sehingga membuat pekerjaan mereka, produktivitas atau produktif mereka tidak baik, membuat kandang tersebut tidak berjalan lancar. Jadi solusi yang saya berikan yaitu membuat sistem atau memberikan reward kepada pekerja sehingga membuat pekerja itu semangat untuk menjalani pekerjaan. Dan yang kedua, membangun rumah atau fasilitas untuk para pekerja di sekitaran kandang, mengingat karena kandang Gifam ini masih memiliki banyak lahan yang luas, sehingga kemungkinan bisa kita bangun untuk tempat istirahat para pekerja. Manfaat yang saya berikan dari solusi itu membuat produktivitas atau produktif para pekerja itu baik, sehingga pekerjaan mereka tidak terbengkalai, peternakan menjadi terurus dan berjalan sesuai dengan semestinya. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa manajemen yang baik itu sangat diperlukan dalam peternakan ini, seperti memperbaiki fasilitas kandang, lalu memantau kesehatan ternak, dan mendisiplinkan para pekerja, dan yang terakhir yaitu meningkatkan sistem pencatatan sehingga operasional dalam peternakan ini berjalan secara teratur, membuat hasil produksinya menjadi lebih baik. Karena evaluasi dan perbaikan berkelanjutan itu menjadi kunci untuk keberhasilan manajemen di peternakan ini. Demikian hasil pemaparan dari wawancara yang telah saya lakukan. Semoga informasi yang saya sampaikan menjadi manfaat dan wawasan baru yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.